tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bait yang kedua, kita bersama memuji Tuhan. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku berita, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Juru Selamat, oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Siska, buka kita dalam doa. Ya, Bung Usi, mari berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur bahwa di kesempatan tutup usbu malam ini, kami dikenan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua yang terserak Engkau kumpulkan menjadi satu dalam ruang Zoom Prayer SFGP. Sertai kami juga untuk dapat bermenung tentang Engkau. Kuduskan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkati hamba pelayan firman-Mu, Pendeta Yopi Kloke, yang Engkau percayakan untuk memberitakan pelayanan sabda. Bahkan kami semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan malam ini, sekiranya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Ya, baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita dengan sukacita dalam persekutuan kita pada saat ini, kita menaikkan sebuah pujian. Kita nyanyikan dengan dua bahasa, yang pertama adalah bahasa Inggris, dan dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Sebuah pujian yang cukup lama. Pujian ini ada di beberapa buku nyanyian, tapi saya ambil yang KPPK. Judul aslinya adalah Just Closer, What We Did. Teman-teman boleh menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangannya. I'm a weak but so strong. Jesus keep from wrong. I'll be satisfied as long
As I walk, let me walk close to thee. God, closer, walk with me. Granted, Jesus in my place. Then walking close to thee, let it be the Lord, let it be. Bait yang kedua. When my feeble life is o'er, time for me will be one more. Guide me gently, softly forward to thy kingdom shore, to thy shore. Just the closer walk with thee. Great is Jesus, it's my peace. Daily walking close to thee. Let it be the Lord, let it be. Music. Ya, kita siapkan dalam bahasa Indonesianya ya. Ku lemah, kau perkasa, dosaku terlepaslah. Hati senang tak susah, bila kau memimpin langkah hidupku. Mari sama-sama kita naikkan dalam bahasa Indonesia. Ku lemah, kau perkasa, dosaku terlepaslah. Hati senang tak susah, bila kau memimpin langkahku. Lebih dekat padamu, indah tiada bandingnya. Makin dekat padamu, oh Tuhan, mohon kau sertaku. Ayat yang ketiga, kena nyanyikan. Jiwaku pun lemahlah, tak lamalah hidupku. Tuhan pimpin hidupku hingga sampai surga kelak. Lebih dekat padamu Tuhan, lebih dekat padamu, indah tiada bandingnya. Makin dekat padamu, oh Tuhan, mohon kau sertaku. Oh Tuhan, mohon kau sertaku. Oh Tuhan, oh Tuhan, mohon kau sertaku. Ya Tuhan, kita percaya bahwa semakin dekat dengan Tuhan, kita akan kuat. Firman Tuhan katakan bahwa hanya dekat Allah saja. Baik, saudara dalam Tuhan, saatnya kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan sudah mengutus, mengurapi, mempersiapkan namanya.
Bapak Pendeta Yopi untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan membimbing kita. Bimbinglah daku ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidup. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus Yesus di sisiku, tanpa Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita memohon Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Tongkat yang jitu dalam hidup yang tak menentu. Pegangan pasti bagi perjalanan hidup beriman kami. Karena itu kami membutuhkan firman. Kini persiapkan hati dan pikiran kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kuasai juga batas yang kami gunakan, sehingga kami mendengar suara Bapa melalui firman-Mu. Layakan hamba pelayan firman-Mu ini untuk berucap kata demi kebenaran-Mu sendiri, supaya di dalam semuanya, hanya Engkau yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan dengan segenap kasih dan sayang kami. Di dalam Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bung dan Usi, selamat malam. Salam dari Jogja. Saya mempersiapkan renungan firman Tuhan, tapi tiba-tiba si Audrey bilang katanya ada harus pembinaan. Saya bingung, tapi saya memohon Ibu Bapak bisa memahami karena keterbatasan waktu. Saya jadikan sedikit saja firman Tuhan ini semacam PA kecil. Izinkan saya share screen, boleh ya? Usiata. Mari kita membuka Alkitab kita, dan daripadanya kita mau baca firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas, pasal 9, ayat 28 sampai dengan 36. Bung Usi, Presbiter GPIB, pasti tahu nih bacaan Alkitab pada minggu lalu. Kita mengikuti firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9, ayat 28 hingga ayat yang ke-36.
Dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Firman Tuhan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar, menenungkan, dan melaksanakannya dalam hidup beriman kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, izinkan saya berbagi pokok renungan lewat catatan ini. Kisah ini, atau yang baru saja kita baca, lazim dikenal dalam istilah bahasa Inggris transfiguration katanya. Transfigurasi, perubahan wajah Yesus. Saya memberikan beberapa catatan awal bagaimana saya memahami dan mengangkat dari dalam kisah ini beberapa hal yang bagi saya sangat penting. Jadi kisah ini diberi nama itu transfigurasi. Saya katakan dia semacam snack. Kenapa snack? Nanti saya akan ceritakan kemudian. Dikenal dengan istilah transfigurasi, tapi cerita ini dituturkan dalam 3 Injil, baik Matius, Markus, dan Lukas. Artinya, kisah ini penting. Penting bagi persekutuan Kristen, bagi jemaat Kristen mula-mula, dari mana ketiga Injil ini ada. Dan karena itu dia dituturkan. Tidak hanya 1 Injil, tapi 3 Injil. Yohanes mungkin tidak menuturkan itu, tapi dia punya versi cerita pemuliaan yang berbeda, yang lain. Itu catatan awal saya. Catatan awal saya yang kedua ialah, Bapak Ibu, saya mendekati ini dari sudut naratif, sebuah kisah. Tentu ada plot, tentu ada tokoh-tokoh, dan lain sebagainya. Dan saya memakai lensanya tentu saja seperti apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 20 pada ayat 30 dan 31, bahwa semua ini ditulis supaya kamu percaya. Artinya saya punya lensa adalah bahwa Injil ini adalah buku iman, kitab iman, dalam arti untuk membangkitkan iman. Dan saya memilih perspektifnya adalah perspektif liturgi. Barangkali ini berbagi pendekatan saja. Yang saya maksud dengan liturgi bukan tata ibadah, tetapi dalam arti yang sesungguhnya liturgi adalah perayaan Kristiani, perayaan tentang peristiwa-peristiwa Kristus. Jadi selebrasi itu tidak hanya mengingat, tetapi menghadirkan ulang cerita itu sebagai sesuatu yang hidup kini dan di sini. Dia selalu mengandung pesan pastoral dan mengandung pesan spiritual untuk direnungkan. Kita mulai dari yang pertama. Saya punya waktu terbatas, Ibu Bapak. Mengikuti Markus, katanya kalau
cerita ada di tiga-tiga Injil, pasti Markus paling tua. Lukas menempatkan cerita transfigurasi Yesus ini pada akhir bagian tentang karya pelayanannya di Galilea yang mulai dari pasal 4 ayat 14 sampai dengan 9 ayat 50, karena nanti ayat 51 dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Nah, mengikuti Markus juga, setelah kisah ini ditempatkan setelah pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan yang ia akan alami. Artinya bahwa selama lebih kurang 3 tahun, Tuhan Yesus telah berkeliling, berkhotbah, mengajar, dan melakukan berbagai macam perbuatan besar, mujizat-mujizat, penyembuhan, dan lain sebagainya. Ini tiba pada akhir dia dengan kelompoknya, murid-murid yang kecil itu. Maka kita dapat mengerti pertanyaan Tuhan Yesus dalam pasal 9 sebelumnya, dalam pengakuan Petrus, dia bertanya demikian kepada murid-murid itu, tinggal mereka sekelompok ini, tidak ada orang banyak. Dia katakan, kata orang banyak, siapakah aku? Selama ini dia sudah melakukan segala sesuatu, mengajar, berkhotbah, melakukan mujizat. Dia sekarang tanya, kamu pernah dengar orang menganggap aku ini apa? Lalu ada yang bilang Elia dan lain sebagainya. Lalu Yesus sekarang membalikkannya kepada mereka. Pada ayat yang ke-20 dia bilang begini. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus memberikan jawaban, Mesias dari Allah, katanya. Itulah pengakuan Kristiani yang paling awal dan paling kuno. Berbalik dia bertanya kepada murid-muridnya, lalu Petrus biasanya sebagai representasi dari murid-murid, tapi juga representasi dari orang percaya dan kita. Kita mungkin sudah mendengar begitu banyak khotbah, sudah melihat dan bahkan mengalami berbagai macam perbuatan ajaib dalam hidup kita. Adalah penting juga kita punya saat dan waktu untuk bertanya, siapakah Yesus bagi kita? Ini pertanyaan yang eksistensial dan menentukan. Seringkali karena begitu biasanya kita sudah anggap dia, oh ya Tuhan Yesus saya tahu, tapi barangkali perlu juga ada waktu, ada saat kita. Namun jemaat Kristen perdana, sebagaimana tercermin dalam narasi Injil, sadar benar bahwa pengakuan kita belum utuh bila belum sampai pada akhir narasi tentang Yesus, yaitu tentang penderitaannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Hanya Lukas yang menceritakan kenaikannya ke sorga, baik dalam akhir Injil maupun dalam awal kisah para rasul yang dianggap sebagai, katakanlah, jilid kedua dari karya atau tulisan dari Lukas. Setelah peristiwa transfigurasi itu juga, Yesus masih menyampaikan pemberitaan kedua tentang penderitaannya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Seolah-olah habis pengakuan Petrus itu disela oleh Yesus. Yang menarik dalam Injil Lukas bahwa kalau di Matius dan Markus, Petrus mengatakan pada Yesus seolah-olah jangan ngomong begitu, seolah-olah ini tidak boleh terjadi padamu. Tapi Lukas membiarkan itu dan tidak ada upaya Petrus untuk menahan. Yesus berkata demikian. Setelah 8 hari menurut Lukas, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke puncak sebuah gunung. Dan Lukas mengatakan maksudnya dengan jelas. Tidak ada di dalam Injil lain. Dalam Matius maupun Markus, dalam cerita transfigurasi. Cuma Lukas yang katakan begini. Ayat bacaan kita pada ayatnya yang ke-28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, sesudah dia mengajar tentang penderitaannya dan sebagainya, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ini penting, Bapak, Ibu, dan Saudara, Bung dan Usi. Doa merupakan salah satu tema penting dalam Injil Lukas. Ketika Yesus dibaptis, dia sedang berdoa. Dan Lukaslah yang melaporkan
Di atas kayu salib pun dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Cuma Lukas yang cerita itu. Ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama yang bersekongkol, dia menyingkir, menyendiri, lalu berdoa. Pendek kata, bagi Lukas, doa itu penting. Doa bukan sekedar minta, memohon, tapi doa, kalau kita perhatikan ini, sebuah relasi. Artinya, kekristenan harus dibangun atas dasar relasi akrab dengan Allah. Bagi Lukas, modelnya adalah Yesus sendiri. Ada persoalan apapun, saya mencatat beberapa ayat, Ibu Bapak nanti bisa lihat, bagaimana Yesus menyingkir, menyendiri, cari tempat sepi, sendiri, dan dia berdoa. Bukan sekedar minta kekuatan, bukan sekedar juga bahwa dia punya kebiasaan berdoa. Tapi Lukas mau menunjukkan inilah model hidup Kristen. Yaitu dasarnya harus dibangun dari relasi yang akrab dengan Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah tunjukkan itu bagi kita. Nah, ini menarik Bapak Ibu, dalam tradisi gereja keempat Injil itu biasanya ada gambarnya. Injil Lukas digambarkan dengan lembu terbang. Kenapa begitu? Karena Lukaslah yang punya cerita tentang kelahiran Yesus yang disusul dengan cerita Zakaria yang sebelumnya ada Zakaria, seorang imam yang mempersembahkan lembu. Dan menarik, ada dua orang di situ dalam kisah yang kita sebut dengan narasi tentang nativity, masa kecil dan kanak-kanak Yesus. Lukas mengisahkan ada Hana dan ada imam yang hidupnya tiap-tiap hari di bait Allah berdoa. Jadi hanya Lukas yang punya catatan bagi kita, sangat menekankan kepentingan relasi dengan Allah, doa itu. Maka digambarkan lambang Injil, empat Injil itu punya gereja kuno memberikan lambangnya, ya kita tidak terlalu peduli dengan itu, tapi ada warisan artistik Kristen yang selalu memberikan banyak cerita gitu ya, dan selalu Lukas melihat bahwa Yesus retreat, menarik diri dan berdoa. Ini kepentingannya. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ketika Yesus sedang berdoa, katanya rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah dua orang berbicara dengan dia. Dua orang berbicara dengan dia yang mengingatkan kita pada subuh-subuh perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus bahwa mereka mendapati batu penutup kubur sudah terguling dan jenazah Yesus tidak ada di situ. Lalu waktu mereka berbalik, mereka melihat dua orang berpakaian putih. Ada intervensi ilahi dan peristiwa itu dilihat sebagai peristiwa kemuliaan sorgawi yang sedang disaksikan oleh murid-murid. Apa yang dibicarakan dua orang itu katanya berbicara dengan Yesus. Ini menarik Bapak Ibu. Yang dibicarakan tentang tujuan kepergiannya. Cuma Injil Lukas pakai kata Exodus. Gitu. Sehingga Musa, tokoh yang dianggap memimpin Israel Exodus, keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi Lukas mau katakan Yesus lebih mulia dari itu, sebab dia akan mengantar sebuah Exodus lewat penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya untuk membebaskan orang dari dosa. Dari kuasa dosa dan maut. Pada akhir Injil Lukas dia akan katakan pemberitaan tentang pengampunan dosa itu yang akan disampaikan. Jadi Lukas katakan bahwa Musa dan Elia bicara dengan Yesus tentang tujuannya, tujuan kepergiannya. Kata kepergiannya itu Lukas pakai kata exode. Artinya sama seperti Exodus Musa, dia sekarang membawa Exodus yang baru dan bahkan lebih mulia dari apa yang Musa lakukan. Catatan berikut,
teman-teman, ialah mungkin saat itu hari sudah mulai senja, maghrib, apa ya kalau maghrib, sunset ya, gitu. Petrus dan teman-temannya dikatakan tertidur pada ayat 32. Tertidurnya ini mengingatkan kita pada peristiwa Getsemani. Yesus bilang berdoalah dan berjaga-jagalah. Tetapi ketika dia sudah berdoa dan mendapati murid-muridnya, pada pasal 22 ayat 45, mereka tertidur. Kata yang dipakai sama. Tertidur itu akan tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang menganggap segala sesuatu berjalan seperti biasa dan biasa saja, seperti orang tertidur. Tetapi terjaga penuh, nah ini menarik, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Bung dan Usi, Lukas pakai kata yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, fully awake, sadar penuh. Ketika orang sadar penuh, orang melihat Yesus dalam kemuliaan. Menyaksikan kemuliaan sorgawi itu, Petrus mengatakan hal yang ia sendiri tidak tahu katanya. Pada ayat 34 bagian akhir dikatakan bahwa dan ketika mereka masuk ke dalam itu, Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Apa yang Petrus minta? Petrus mau buat kemah. Dan ini mengacu pada tradisi perjanjian lama tentang tabernakel yang kemudian hari menjadi bait suci. Jadi tradisi tenda itu kemah yang dibawa sebagai lambang kehadiran Tuhan karena ada tabut di situ, lalu dibawa pada akhirnya menjadilah bait suci. Tetapi ketika Petrus minta itu sesuatu yang dia tidak tahu, tiba-tiba semacam dia dikejutkan atau segera dia disela, gitu ya. Dia semacam disela keinginan Petrus itu oleh suara dari dalam awan itu yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Frasa pertama, inilah anak yang kukasihi, mengingatkan kita pada pembaptisan. Ketika Yesus habis dibaptis, dia mendengar suara sama juga dari dalam awan, dari langit itu yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi yang penting bagi Lukas adalah frasa kedua. Dengarkanlah dia. Frasa kedua ini menjadi penting, bukan tinggal di kemah, bukan tabernakel, bukan bait suci, melainkan mendengarkan dia menjadi penting bagi hidup beriman, bagi hidup Kristen dan hidup gereja. Bapak Ibu tahu bahwa gagasan kemah yang kemudian hari menjadi bait suci dalam tradisi Keyahudian itu seolah-olah merumahkan Allah, mengurung Allah dalam satu ruang dan tempat. Sehingga Allah punya saya aja, Allah dalam teologi saya aja, dalam pemahaman saya aja. Sehingga Allah seperti yang saya mau. Tapi Lukas mengatakan Allah tidak pernah dikemahkan. Karena itu, Petrus selalu disela cepat-cepat, dengarkan dia. Allah itu ada di dalam Yesus. Sabda yang menjadi manusia, dan sekarang kamu harus mendengarkan dia. Jadi, hidup Kristen itu adalah hidup yang didasari juga pada firman yang Yesus katakan. Nah, saya tidak sempat untuk memperluas, tapi salah satu ciri mendengarkan Yesus adalah mengikuti hidupnya. Dalam Injil Lukas, Yesus nampak benar sebagai Allah yang compassionate, gitu. Allah yang berbela rasa dengan orang lain. Saya harus berkata jujur dan memuji Tuhan. Ada Pak Pendeta Yosef Redimase ini yang pelayanannya lihat pada orang-orang yang tersisih. Gereja seringkali tidak peduli dengan itu. Padahal Yesus justru hidup dengan orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip tersisih dari kehidupan ini, distigmatisasi oleh kaum agama dan terpinggirkan oleh segala sesuatu.
Yesus yang panggil Sakeus turun. Yesus yang memanggil, punya perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Yesus yang bercakap-cakap dengan orang-orang yang dianggap oleh Keyahudian tersisih. Saya belum punya kemampuan untuk membawa persekutuan gereja ke situ, tapi menurut saya orang Protestan terlalu banyak bicara daripada berbuat gitu. Kita semacam a noisy religion, agama yang terlalu bising, ngomong terus, rapat terus gitu ya. Kita tidak pernah menjadi gereja yang belum jadi gereja yang berbela rasa dengan saudara-saudara di sekitar kita yang paling dekat saja, yang paling dekat. Sebenarnya pada poin ini ada dua hal yang saya kembangkan dalam membina jemaat. Yang pertama saya bilang Allah tidak butuh kemah, sehingga dimanapun Dia bisa hadir. Yang penting kita menghayati kehadiran Yesus. Ini mau menolong kita untuk di masa pandemi ini tidak bingung dengan mesti harus di gereja, kalau perjamuan harus di gereja, segala macam. Tapi aspek yang kedua yang saya lihat di situ, ketika Lukas bilang dengarkan dia, yang mau dikatakan ialah lihatlah apa yang dia buat. Ikutilah dia begitu. Gereja harus menjadi saudara bagi mereka yang tersisih itu. Nah, saya tidak sempat kembangkan, tapi gagasan ini saya munculkan saja. Saya tiba pada kesimpulan dan sedikit refleksi untuk kita bisa menolong. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah transfigurasi Yesus ini mengakhiri karya pelayanannya di Galilea dalam keseluruhan narasi Lukas ya, sebelum ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem menurut ayat 51. Saya bacakan saja ayat 51 bagi Ibu Bapak. Pada ayat 51 dikatakan begini, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, dimuliakan dia, ya, ini Lukas yang cuma tulis begini, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tadi dikatakan dalam percakapan dengan Musa dan Elia, mempercakapkan tujuan kepergiannya, yaitu Yerusalem. Di sana dia harus mati, menderita mati, dibangkitkan, dan dari sana juga dia dimuliakan. Nah, dalam tradisi liturgis, Bapak Ibu, cerita transfigurasi ini dibacakan pada akhir masa raya Epifani, gitu ya, bagi gereja-gereja yang memakai kalender liturgi, gitu ya, yaitu sebelum memasuki Prapaskah. Mestinya transfigurasi itu besok, karena besok hari terakhir Epifani ya. Tapi bagi orang GPIB ini, presbiter GPIB, transfigurasi dibacanya malah minggu kemarin. Tapi saya nggak tahu lah pertimbangan redaksi. Bukan urusan saya itu. Tapi urusan saya adalah melihat dari sejarah liturginya begitu. Cerita transfigurasi semacam rasa pendahuluan, itu yang saya katakan cemilan, dalam perjalanan spiritual umat Kristen. Dan kita memerlukannya. Transfigurasi saya mau bahasakan begini. Dalam hidup beriman kita ada momen-momen spiritual, di mana kita merasakan sungguh kemuliaan Allah itu kita alami lewat apapun. Kita ditolong, kita sembuh, kita terhindar dari bahaya, dan segala macam. Momen-momen yang saya sebut momen-momen spiritual itu. Kita membutuhkan itu. Kenapa kita membutuhkan itu? Untuk membantu kita bertahan, karena hidup ini masih berlangsung. Hidup ini masih berjalan. Kita membutuhkan momen-momen seperti itu sampai kita menghadapi Fajar Paskah yang mulia itu. Dalam tuturan kisah sampai Fajar Paskah, tapi dalam tuturan hidup kita atau dokumen hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan yang mulia itu. Kita butuh itu. Nah, saya memakai istilah sebenarnya spiritualitas cemilan. Kita membutuhkan cemilan itu. Kita membutuhkan rasa pendahuluan. Misalnya begini, ini jam berapa ya? Ini ini terlalu lama. Misalnya tadi jam 5 sore, kita biasa makan malam jam 7 mungkin, makan siang jam 12. Pada jam 5 sore perut kita berbunyi. Apa yang kita lakukan? Sementara makan malam belum, makan siang sudah lewat jauh.
Yang kita butuhkan adalah makanan cemilan, selingan, untuk kita bisa bertahan sampai makan malam. Ini dibutuhkan dalam hidup kita untuk menopang momen-momen spiritual, untuk menopang. Mari kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Berapa banyak kali kita mengalami kemuliaan Allah dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang menopang, menolong, mengangkat kita, dan lain seterusnya. Saya cepat-cepat saja Bapak Ibu. Lalu ini liturgi yang biasa ya, kita ada di sini. Hari ini kita minggu besok kita berada di masa yang terakhir sebelum masuk ke sini. Transfigurasi biasanya dibacakan di sini. Ini kalau Ortodoks, Roma, Katolik ketat ikut itu ya. GPIB simbolnya ketat, tapi bacaannya kadang-kadang ngalur ngidul nih. Saya harus jujur katakan. Nah, menurut Lukas, transfigurasi itu terjadi 8 hari. Sedangkan, Bapak Ibu, 8 hari setelah dia memberitakan pemberitaan tentang penderitaannya dan mengajar murid-muridnya. Sedangkan Markus dan Matius mengatakannya 6 hari. 6 hari setelah peristiwa itu. 6 hari kemudian, pertanyaan kita apa artinya? Saya mau sedikit berbagi sama Bapak Ibu. 8 hari ini penting dalam kekristenan. Saya mau pakai gambar Bapak Ibu. Ini di Filipi Bapak Ibu, ini tempat baptisan dari abad pertama, kedua, yang sekarang sudah hancur gedungnya. Tempat ini punya sisi 8, namanya oktagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam gereja mula-mula, hari ke-8 itu menentukan. Penciptaan kan katanya 7 hari nih. Tetapi hari ke-8 adalah hari kebangkitan. Penting dalam hidup orang Kristen mula-mula. Hari ke-8 itu mengacu pada hari kebangkitan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, benar bahwa Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, tapi dalam perspektif teologis gereja mula-mula, sekarang masih dipelihara oleh teologi Ortodoks, bahwa kebangkitan itu menjadi hari ke-8. Tapi sekaligus adalah hari the new creation, penciptaan baru. Dan hari ini masih nampak dalam tempat-tempat baptisan di beberapa gereja Ortodoks dan Katolik. Saya tunjukkan tadi ini Filipi. Nah, saya mau tunjukkan tempat lain. Ini di Roma, di Florence. Namanya Bejana Baptisan Lateran. Bapak Ibu lihat ini gedung ini tempat baptisan. Baru ke sini gerejanya ke belakang ini, menyambung. Jadi baptisannya ini sisa yang kita lihat di model Bizantium di Turki. Ini sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktagonal bentuk. Saya kasih tunjuk sama Ibu Bapak. Ini di Florence, Italia, 8. Ini gedung baptisnya. Di belakangnya baru gerejanya, nyambung dia. Atau ada. Jadi dalam perkembangan tempat baptis itu biasanya satu gedung di tengahnya sehingga orang bisa turun di situ. Sehingga baptis awal memang dia menyelam di situ di baptisnya. Ada yang nempel dengan gedung gerejanya, ada yang terpisah. Kemudian hari menjadi 4 sisi dan kemudian hari jalan lagi jadi lingkaran. Sisa terakhir Ibu Bapak adalah Pisa. Tahu menara Pisa? Itu tempat baptisan Bapak Ibu. Jadi modelnya bulat jadinya. Ibu Bapak lihat ini oktagonal. Ini sedikit supaya saya tidak ngomong terus, ada gambar lumayan lah bisa menghibur kita. Ini gereja di Pennsylvania, namanya Church of God Shepherd, Good Shepherd, gembala yang baik. Ini abad 1920. Ya. Ini masih tersisa. Lalu terakhir, Bapak Ibu, ini yang paling modern, penabisan
Ini Bapak Ibu lihat, ini oktagonal, ini tempat baptisan. Ada tangga, orang turun di sini. Pelayannya juga turun, dibaptis di sini. Mepet dengan gereja, biasanya ini jalan ke gereja. Oke, yang saya mau katakan adalah sederhana bahwa kenapa Lukas bilang 8 hari? Karena 8 hari itu penting dalam kekristenan. Dia merupakan hari kebangkitan, tapi sekaligus hari penciptaan baru. Jadi setelah Paskah adalah hari kelahiran kembali, hari di mana Petrus bilang, kita menjadi bayi yang membutuhkan air susu. Setelah dia dilahirkan kembali. Nah, di samping doa, Lukas juga menekankan pentingnya kitab suci dan peranan Roh Kudus. Di mana kita melihatnya, Musa sebenarnya bukan hanya tokoh yang membawa Eksodus, tapi dia mewakili Torah. Dialah yang menerima ke-10 dasatita yang kita kenal itu, lalu yang kemudian hari berkembang menjadi Torah. Sedangkan Elia mewakili kenabian atau nebiin. Dalam Lukas pasal 24 menjadi penting dalam kisah kebangkitan Yesus. Saya bacakan bagi Ibu Bapak. Dalam kisah perjalanan ke Emmaus, orang-orang yang dua murid itu dalam perjalanan ke Emmaus menjadi terbuka mata mereka ketika Yesus menjelaskan apa? Menjelaskan firman dan roh itu ada di situ. Pasal 24 ayat 27, saya bacakan bagi kita. Pada akhir kisahnya Lukas mengatakan begini. 27, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia. Perhatikan Bapak Ibu, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, yaitu yang disebut Torah, dan segala kitab nabi-nabi atau nebiin. Lalu ayat 44-nya, saya bacakan bagi kita lagi. Ia berkata kepada mereka, ketika dia menampakkan diri kepada semua murid, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua apa ada yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, Torah, kitab nabi-nabi, nebiim, dan Mazmur. Mazmur ini mewakili kitab-kitab lain yang disebut ketubim. Oleh sebab itu, kitab sucinya orang perjanjian lama disebut Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, nebiim, dan ketubim. Lukas mau katakan, Yesus ini menggenapi semua yang dikatakan oleh perjanjian lama. Ini dialognya dia dengan keyahudian. Tetapi kitab suci itu baru bisa terbuka mata orang melihatnya kalau roh ada di situ. Karena itu, tema utama yang kedua bagi Lukas adalah Roh Kudus. Sampai kisah para rasul, kalau kita tanya sebenarnya jauh lebih baik dikasih nama kisah perbuatan Roh Kudus, bukan perbuatan para rasul. Roh Kudus yang berbuat melalui orang-orang ini. Amos Yong, seorang teolog karismatik, menulis tentang teologi Roh Kudus dari kitab Lukas dan kisah para rasul. Dia menjadi penting. Nah, dengarkanlah dia. Di masa kini kita bertanya, di mana kita bisa mendengarkan? Yang pertama, Ibu Bapak, jelas kita punya kitab suci. Kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan. Itu jelas. Nah, saya agak kritik sedikit. Orang Protestan kalau bikin seperti ini, saya kan kebanyakan ngomong gitu. Kenapa kita tidak membaca Alkitab dengan menyerapnya dan diam, lalu membiarkan Roh Kudus bekerja dan menyerapnya? Seringkali begitu banyak ide dan gagasan yang kita masukkan di dalam kitab suci. Ada waktu kita harus belajar dari tradisi kontemplatif gereja ortodoks. Tapi ada waktunya kita harus belajar dari tradisi karismatik bahwa membuka diri untuk pekerjaan roh. Dan ada waktunya kita harus belajar dari tradisi evangelikal bahwa hidup ini harus didasari oleh firman Tuhan. Dan ada saatnya kita harus belajar juga dari tradisi gerakan kesucian atau the holiness movement bahwa hidup ini harus berdampak pada masyarakat, pada kehidupan yang lain. Kalau dalam perspektif Injil Lukas, pada mereka yang tersisi, mereka yang lemah, mereka yang tidak dianggap apa-apa.
saya pikir saya memberikan tema pada transfigurasi itu sebuah spiritualitas. Nah, kita membutuhkan momen-momen rohani untuk menopang kita kalau kita berada dalam kesendirian, dalam isolasi. Kalau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai dengan begitu cepat dan tiba-tiba tanpa dapat dijelaskan. Ketika kita mungkin kehilangan pekerjaan, ketika kita tidak tahu lagi jalan keluar bagi persoalan-persoalan hidup ini, kita butuh melihat Yesus yang Dia itu, yang akan berkata kepada kita, jalan terus. Kamu tidak sendiri, aku mendahului jalan ke Yerusalem. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Saya kembalikan pada host. Ada ruang tanya jawab kah? Silakan teman-teman, saya siap saja. Mungkin untuk 2 pertanyaan saja ya, Usbung dan Usi. Saya pertama. Saya boleh? Iya, silakan Om. Saya malam hari ini baru terbuka mengenai firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Kloke mengenai oktagonal itu. Ya. Dari dulu saya selalu bertanya, kenapa sih ya di negara-negara Barat di Eropa itu ada perayaan the Eerste Paasdag sama the Tweede Paasdag. Hari Paskah pertama dan hari Paskah kedua. Di Indonesia nggak ada. Ya. Ternyata the Tweede Paasdag itu adalah hari penciptaan baru. Itu saya baru tahu malam hari ini. Ya. Oleh karena itu di negara-negara Barat mereka merayakan hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang ke-8-nya itu adalah hari penciptaan baru yang juga menjadi hari libur karena hari besar, karena itu disebut the Tweede Paasdag. Terima kasih Pak Kloke, firman Tuhan malam hari ini bagi saya sesuatu yang baru dan saya katakan dahsyat itu, ya dahsyat, terutama bagi kita orang-orang Protestan. Kita terbuka dengan apa yang disampaikan. Mindset kita berubah dengan apa yang disampaikan Pak Kloke malam hari. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Berkati. Saya pikir nggak dijawab ya, ini masukan aja. Ada yang lain kah? Satu lagi pertanyaan atau akan langsung ditutup? Oke, kalau tidak ada saya kembali. Boleh saya? Oke, Kak Sela, silakan. Pak Pendeta, kalau dulu yang saya tahu bahwa kita itu di GPIB tidak pernah dikenal dengan Rabu Abu. Tapi sejak tahun kemarin saya mengikuti perkembangan, sekarang ada Rabu Abu. Boleh ya tanyanya agak menyimpang, karena biasanya sebelum hari Jumat Agung, sebelum Paskah, pasti itu merupakan satu rangkaian ibadah dalam 1 minggu berjalan.
Nah, kalau boleh terutama saya, kenapa akhirnya kita bisa mengadakan Rabu Abu itu? Dasarnya dari mana? Pasti ini kan sudah menjadi pembahasan yang untuk menjadi keputusan bersama. Itu aja. Ya, yang Pak pertama Pendeta. saya bahas makna dulu baru masuk GPIB ya. Ntar ini urusannya GPIB nggak enak. Ini kan bukan konteksnya. Nanti dipikir saya ngomongin GPIB lagi. Rabu Abu itu adalah Rabu besok nih, minggu depan. Yaitu awal dari masa puasa 40 hari sebelum Paskah. Jadi orang Kristen dulu punya kebiasaan puasa, menghayati masa sengsara. Ya. Puasa itu ada yang 70 hari, dibilangnya Septuagesima, ada yang 60 hari, Sexagesima, ada yang 40 hari. Lalu keputusan, saya lupa keputusan konsili keberapa, paus mana yang tetapkan bahwa kemudian menjadi umum 40 hari. Jadi kalau kita hitung mulai Rabu tanggal 17 Februari besok, sampainya bukan Paskahnya, bukan hari Minggu Paskahnya, tapi sampainya pada hari Kamis sebelum Jumat Agung. Itu 40 hari ke sana. Ya, tidak pas 40 harinya memang, tidak pas 40 harinya. Karena pada hari Kamis malamnya, kan hitungan orang sana gini, hari itu adalah ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Ketika matahari terbenam hari Kamis malam, itu kita sebut sudah malam Jumat Agung. Malam Jumat. Itu yang disebut dengan Tri Hari Paskah. Dulu kan bahasa suci gereja, bahasa Latin. Jadi Triduum, Tri Hari Paskah. Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Dan mulainya dari Kamis, yang kita sebut Kamis Putih itu. Kenapa kita sebut Kamis Putih? Itulah menurut catatan liturgisnya, itulah Yesus melakukan perjamuan akhir dengan membasuh kaki. Sehingga ada dua event di situ, yaitu perjamuan akhir dengan murid-muridnya. Menurut laporan Injil Yohanes, dia membasuh kaki sebelum perjamuan itu, sehingga ada pembasuhan kaki. Lalu menurut Injil Yohanes, dia memberikan perintah baru. Bapak Ibu tahu perintah baru itu? Karena itu dalam bahasa Inggris, hari Kamis itu disebut Monday. Dari monduni, yaitu mandate. Memberi perintah baru. Yesus memberi perintah baru. Kasihilah sesamamu manusia. Sama seperti, sampai akhirnya aku mengasihi kamu terus, kata Injil Yohanes, mulai dari Yohanes 13 itu ya, kalau saya tidak salah, Yohanes 13, sampai hari saat ini juga aku tetap mengasihi kamu. Lalu pada pasal 15-nya dikatakan, kasihilah sama manusia. Perintah baru. Jadi mandate, sebuah amanat hidup baru. Karena itu dari bahasa Latin, bahasa Inggris mengambilnya Maundy Tuesday, yaitu yang kita sebut sebagai Kamis Putih. Nah, GPIB dari tahun 90 sebenarnya sudah menetapkan memakai ulang tradisi tahun liturgis. Tetapi tidak dilakukan secara lengkap. Lalu kemarin ini tiba-tiba dimunculkan di buku agenda, ini buku agenda ini nih, tiba-tiba dimunculkan ada Rabu Abu. Lalu bingunglah semua. Saya minta maaf nih, ada senior saya di sini, Pendeta Meis. Bingunglah semua, Departemen Teologinya juga bingung. Lalu Bapak Ibu tahu bahwa kemudian sekarang kalau baca agenda sudah diselipkan keterangan baru. Ya saya diminta, lalu saya mengusulkan, sekaligus saya menyiapkan, ini liturginya kayak gini loh. Dan Rabu Abu itu ditandai dengan abu, biasanya menyilangkan abu untuk mengatakan dan mengingatkan kefanaan dan kerapuhan kita. Ingatlah bahwa engkau debu dan engkau akan kembali menjadi. Biasanya kita ingat itu di makam ya, pendeta lempar abu itu. Nah sekarang masa 40 hari ini adalah masa pertobatan, masa persiapan, masa untuk kita merendahkan diri. Masa untuk berkata begini tadi, dalam pembukaan Pak Pendeta Otse bilang ini,
Kalau tidak karena kemurahan Tuhan, kita nggak ada sekarang. Kalau nggak karena rahmat, kita nggak ada mungkin bisa begini. 40 hari ini oleh orang Kristen dipakai sebagai masa puasa. Nah, sedikit waktu ya Ibu Bapak supaya sedikit sebelum Rabu besok tuh, besok itu Rabu itu tanggal 17, tanggal 16, Ibu Bapak buka internet cari negara-negara Katolik, Spanyol atau apa, itu ada hari yang disebut dengan karnaval. Kenapa begitu? Karnaval itu dari bahasa Latin carnis, carnea, Ibu Bapak ingat cornet? Cornet itu apa? Daging. Itu hari terakhir makan daging. Lalu mereka pesta pora itu dalam tradisi Amerika Latin. Pesta pora di jalan sampai semua kasih lihat daging. Pakai bikini dan segala macam mau karena itu hari terakhir, besoknya mau puasa. Dan puasa gaya gereja itu adalah berpantang, tidak makan daging, tidak makan telur, mengurangi makan yang 3 kali jadi 2 kali, orang sana makan 2 kali jadi 1 kali, sampai Kamis Putih. Cuma tradisinya jadi melenceng, Ibu Bapak. Nanti perhatikan habis 16 pagi, Bapak Ibu ini buka internet atau buka YouTube, lihat itu karnaval. Nah di Indonesia karnaval lain lagi kan 17 Agustus kita pakai pakaian daerah. Ini udah salah kaprah banget lah pokoknya. Karnaval itu dari kata karnis. Karnis itu dari karnea. Ibu Bapak ingat kornet lah. Nah kalau ditanya kenapa GPIB sekarang mulai gini, ya konsekuensi karena dia kembali pakai itu, pakai stola, pakai simbol-simbol. Dulu kata dosen saya almarhum Profesor Abineno, ini GPIB bangkitkan fosil-fosil lagi. Tapi oke lah, saya hargai keputusan bersama itu dan saya harus ikut bersama. Begitu Ibu Presbiter, Ibu Sela. Ini percakapannya jadi GPIB tidak enak. Sebenarnya kita kan tidak harus bercakap-cakap GPIB. Tapi itulah nasibnya. Jadi kita mengambil lagi tradisi lama itu, menghidupkannya, tapi bingung-bingung gitu. Kita ikuti hari-hari rayanya, tapi bacaannya nggak sesuai. Kalau ikuti hari raya, bacaan Alkitabnya punya sejarah bacaannya gitu. Tapi oke lah. Gitu. Harusnya dia dijelaskan secara baru, direkonstruksi, dan diberikan makna spiritual yang baru. Kalau mau pakai itu harus dikerjakan dengan baik. Tapi bukan wilayah saya lah ya. Saya hanya mau menjelaskan sejarahnya itu aja. Mudah-mudahan cukup menolong. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Karena memang dalam pelaksanaannya, kalau kita bertitik tolak seperti persiapan kita pada malam hari ini, itu tentang liturgi atau tentang liturgos, itu seringkali ada hal-hal yang kita temui tidak sejalan selama itu dilaksanakan. Tapi terima kasih untuk penjelasan malam hari ini, Pak. Ya, dipercakapkan di jemaat aja ya, jangan di sini. Iya. Sama pendeta jemaatnya. Saya nggak berani masuk ke area itu. Iya, terima kasih ya Pak. Oke, saya kembalikan kepada liturgos. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati. Saya tidak sempat mencatat, tapi kalau saya mencatat mungkin ada ribuan catatan penting yang saya boleh catat dari khotbahnya Pak Yopi. Malam-malam terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tapi satu hal yang paling penting seperti tadi Pak Yopi bilang bahwa catatan transfigurasi ini menjadi penting karena bukan hanya satu penulis Injil yang menulis, bahkan Matius dan Lukas ini menjadi penting. Tapi catatan yang tadi yang saya merasa ini sangat penting, katakan bahwa ketika Petrus mau membangun kemah, lalu ada suara dari langit, anak mengasihi. Di sini saya mendapat pesan yang sangat kuat bahwa keintiman dengan Tuhan itu lebih penting dari sekedar kemah. Saya menangkap itu sangat penting bagi kita bahwa, dan tadi Pak Yopi juga sudah menggarisbawahi, ini juga saya selalu sampaikan kepada jemaat bahwa bukan gedung gereja yang paling penting. Keintiman dengan Tuhan itu di mana saja. Dan masa pandemi ini
orang sibuk dengan COVID, tapi sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa inti dari kekristenan adalah keintiman dengan Tuhan. Dan itu juga ya Pak Ropi yang membuat saya kuat. Kenapa saya bisa menolong begitu banyak orang-orang yang susah gitu. Karena Tuhan, bukan karena saya mampu, Pak. Saya pendeta sederhana. Jadi terima kasih banyak untuk pesan yang sangat penting, sangat kuat buat kita semua. Baik, terima kasih. Kita akan siapkan hati untuk masuk dalam doa. Saya mengambil sebuah lagu dari Pak Niko yang berjudul Rumah Doa, tapi saya sudah mengubah seperti tadi saya tidak sempat ngomong sama Ibu Marta bahwa saya biasanya mengubah bagian refnya. Karena di situ bagian refnya ketika saya menyanyikan kan suka begini. Jadikan aku Tuhan. Saya sempat berpikir, oh jadikan aku Tuhan. Jadi di bagian ini saya rubah. Jadi mau nanti dirubah. Jadi secara teologis lebih tepat Tuhan jadikan aku, bukan jadikan aku Tuhan. Jadi bagian ref yang biasanya dinyanyikan, jadikan aku Tuhan, saya selalu mengubah Tuhan jadikan aku. Secara teologis itu lebih tepat. Dan saya sudah minta maaf ke Pak Niko, mohon maaf Pak, setiap kali saya nyanyikan lagu ini saya tidak nyanyikan jadikan aku Tuhan, karena aku bukan Tuhan, Tuhan yang menjadikan aku. Ya jadi Bapak Ibu pada bagian ref itu kita nyanyikannya bukan jadikan aku Tuhan, tapi Tuhan jadikan aku. Itu ya. Baik, kita akan siapkan hati untuk masuk dalam pokok-pokok doa kita. Kita naikkan pujian Rumah Doa. Membangun keintiman kita dengan Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan, isi hati kita kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Tuhan jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Tuhan jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar seluruh Indonesia datang menyembah-Mu, agar seluruh Indonesia datang menyembah-Mu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Susi dan Bung, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di malam yang indah ini, mengakhiri usbu ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau himpunkan kami, SFGP, untuk bersatu hati, sekalipun itu melewat Zoom prayer Tuhan.
Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Inilah ungkapan hati kami melalui pujian, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu setia berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau Allah yang layak terima puji sembah kami, karena Engkau selalu menyertai, mengasihi, melindungi kami dalam saat kami melakukan aktivitas kami, segala kesibukan kami, tapi kami mau selalu ingat akan kasih sayang Tuhan, datang berkumpul sekalipun lewat medsos Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami melalui hamba-Mu Pak Yopi Tuhan, untuk kami mau selalu mendengar, dan kami merasakan supaya kami mengalami kemuliaan Allah dalam hidup kami, dan pelayan kami mengikuti apa kata firman Tuhan. Mampukan dan ajarkan kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kami, dengan membaca firman Tuhan dan menyerap, membuka diri kami untuk karya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya ya Bapa. Kami bersyukur kalau firman hari ini, malam ini disampaikan oleh hamba-Mu untuk mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan dalam melakukan tugas dan pelayanan kami dapat melakukannya Tuhan, supaya pakai kami menjadi alat-alat Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang hidupnya berdampak untuk orang-orang di sekitar kami, bukan hanya bicara saja Tuhan. Kami tahu, kami sadar Tuhan, di gereja-gereja Protestan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, presbiter, yang hanya melihat dalam diri sendiri pribadi atau gereja masing-masing, tidak melakukan action keluar Tuhan, tidak melakukan pelayanan-pelayanan keluar. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini diingatkan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami sudah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Bapa, kami bersyukur, berkati hamba-Mu Pak Yopi dalam tugas dan pelayanan, dalam rumah tangga, dalam segala aktivitasnya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada. Berikan kesehatan, kekuatan ekstra untuk hamba-Mu dalam melakukan tugas dan pelayanannya, Bapa. Kami juga bersyukur Engkau pimpin Pak Yoseri Mase untuk memimpin kami dalam pujian-pujian ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, Tuhan. Pelayanan rumah kasih, Engkau tahu, Engkau sendiri yang mengutus hamba-Mu untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang mulia ini, Tuhan. Ada begitu banyak anak Tuhan, anak-anak jalanan, orang-orang tua jompo yang begitu banyak Tuhan. Hamba-Mu ini melayani. Tuhan berikan kemampuan bagi hamba-Mu. Engkau akan mengirim orang-orang untuk memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami tahu, karena kami akan percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu Pak Yose dan keluarganya dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya selalu Tuhan. Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu. Jiwa-jiwa yang sudah Engkau kirim untuk dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, mari Engkau sertai mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka berkat-Mu. Biarlah Tuhan tangan-tangan kasih orang-orang yang peduli dengan anak-anak jalanan ini Tuhan, Engkau akan selalu memberikan jalan keluar untuk Pak Yose dalam menyelesaikan setiap pergumulan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini dalam rangkaian doa syafaat kami Bapak, kami mau berdoa untuk kepengurusan SFGP yang pada saat ini kami sedang bergumul untuk beberapa poin-poin yang ada dalam SFGP. Bagi pengurus, bagi setiap anggota yang ada Tuhan, biarlah bersatu hati, bergandengan tangan untuk memikirkan apa yang harus kami lakukan. Supaya kami dapat bertindak, kami dapat melakukan hal-hal yang indah yang memuliakan nama Tuhan lewat SFGP Tuhan. Semua orang yang bertanggung jawab untuk menjadi pengurus, mampukan. Berikan hati yang mengasihi untuk melakukan pelayanan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan punya semangat yang daripada Tuhan Yesus saja. Kami berdoa untuk program-program yang ada, untuk rumah doa yang sudah ada jadwal melalui Bung Boy Haribas Tuhan. Biarlah jadwal untuk kami sebulan sekali, kami dapat melakukannya dengan baik dan semua yang
menjadi pokok-pokok doa kami boleh serahkan. Kami tahu Tuhan, karena Engkau mau pakai kami sebagai tiang-tiang doa untuk SFGP. Mampukan kami Tuhan supaya kami mempunyai waktu yang baik, mempersiapkannya dengan baik. Hati kami hanya tertuju kepada Tuhan, supaya Tuhan akan berkarya melalui doa-doa kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati rumah doa yang ada. Untuk sahabat peduli juga Tuhan, kami serahkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas dan pelayanan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dibicarakan untuk melakukan tanggung jawab ini, Kerauhan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk forum grup diskusi Tuhan, lebih membahas isu-isu yang ada di sekitar SFGP dan apapun yang harus dilakukan. Biarlah Tuhan, semua sebelum kami melakukan semua aktivitas itu Tuhan, kami undang Tuhan Yesus hadir, supaya gerakan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan dalam berorganisasi ini, semua itu berjalan dengan lancar dan baik, karena kami undang Tuhan Yesus ikut campur tangan, supaya kami dapat melakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program Zoom Prayer yang selalu kami lakukan di tiap Senin dan Sabtu. Terima kasih Tuhan, makin hari kami boleh melihat banyak anak-anak Tuhan yang Kau kirimkan untuk bergabung bersama-sama dalam doa-doa ini Tuhan. Kami bersyukur dalam segala kesibukan-kesibukan yang ada kami, Tuhan ingatkan kami. Bukan kami hanya melepas kangen berkumpul satu dengan yang lain, tapi kami punya nyatu hati untuk bersama-sama bergabung dalam Zoom Prayer ini Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami sebagai senior friends yang ada di grup ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa syukur kami serahkan sepenuhnya segala program-program, rancangan-rancangan apapun yang ada dalam SFGP ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang paling tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, tapi biarlah semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Makasih Bapak, inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Segala puji sembah syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyampaikan rasa syukur kami dan permohonan kami dalam doa kepadamu. Ampuni kesalahan dan kegagalan kami sebagai anak-anak Tuhan yang seringkali mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk berada di hadapan-Mu malam ini. Dalam rangkaian doa syafaat kami malam ini, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden beserta para menteri yang Tuhan percayakan menjadi penopang bagi Presiden kami untuk menjalani roda pemerintahan di negara ini. Kami berdoa bagi anggota DPR, MPR, pejabat TNI dan Polri, beserta seluruh jajaran pemerintahan, sampai kepada RT RW di lingkungan tempat tinggal kami. Ya Tuhan, tolonglah. Mampukan Presiden kami memimpin bangsa ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Terus tumbuhkan ketulusan dan integritas dalam bekerja demi kemajuan bangsa yang kami cintai ini. Kami berdoa juga bagi seluruh jajaran pemerintahan, terutama kami mengingat anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan duduk di dalam struktur pemerintahan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Tuhan, agar mereka hanya memandang kepadamu, menjadi pemimpin yang penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Mampukan mereka menolak untuk berkompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kuatkan mereka menghadapi tantangan dalam dunia politik di negara ini. Kiranya melalui karya nyata dan kinerja mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mendoakan program vaksin COVID-19 yang sementara berjalan. Terima kasih Tuhan untuk hal ini. Kami bersyukur bahwa Kementerian Kesehatan juga resmi mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan vaksinasi COVID
juga bagi kelompok lansia, komorbid, ibu menyusui, dan penyintas COVID-19. Biarlah semakin banyak masyarakat yang menerima vaksin dan memiliki sistem imunitas yang terus membaik. Tumbuhkan kesadaran yang tinggi bagi kami untuk terus disiplin menjalani protokol kesehatan agar dapat meminimalisir pemaparan virus ini, ya Tuhan. Kami terus mendoakan para tenaga kesehatan, para dokter dan perawat, juga pekerja lainnya yang melayani di klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Ya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu sebagai penangkal terbaik yang menjaga dan melindungi mereka, baik dari virus COVID-19 maupun penyakit lainnya. Berikan mereka kekuatan, ya Tuhan, dan ketulusan dalam melayani sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi penolong bagi banyak orang. Kiranya melalui mereka semakin banyak pasien COVID-19 yang Kau sembuhkan, ya Tuhan. Kami teringat juga akan saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, mengalami banjir, antara lain di Teluk Jambe Barat, Kerawang, Jawa Barat, di Lumajang, di jalur Pantura Kudus, Semarang, di Subang, dan beberapa lokasi di Jakarta. Terima kasih Tuhan karena saat ini sebagian besar jalan sudah dilintasi kembali. Namun tentu dampak bencana ini masih berlangsung. Kuatkan mereka yang masih berada di lokasi pengungsian, yang mungkin kehilangan anggota keluarga dan harta benda mereka. Dengan cara Tuhan yang dahsyat, kami percaya Engkau dapat menjangkau mereka, menguatkan dan menolong para korban dan keluarga. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab seluruh doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus secara bersama-sama. Engkau melihat dan mengenal hati kami masing-masing, ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau sehati, di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan akan saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam tubuh dan jasmani akan kesehatan mereka. Mereka yang mengalami gangguan dalam kesehatan mereka. Biarlah Bapa di surga ada kesempatan saat ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Usi Desi Pati yang sedang mengikuti rutinitas pengobatan dengan cuci ginjal. Juga Pendeta Emeritus Luki Gosal, Bung Salmon Pati. Untuk Usi Dina Laisina di Palopo, untuk Usi Mona Nanlohi di Makassar, untuk Usi Luisa di Palembang, dan juga khusus untuk Usi Susan Tarigan, jemaat dari GPIB Marturia Palembang, yang saat ini sedang ada di Jakarta karena sedang mengikuti pengobatan kanker stadium 4. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kedua saudara kami yang baru saja mengalami karena terpapar COVID, untuk Usi Dini, Ferdinandus, dan Bung Riko. Biarlah Bapa di surga semua saudara-saudara kami yang kami sebutkan satu demi satu dalam segala pergumulan oleh karena kondisi kesehatan mereka. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu dengan setiap usaha dari pengobatan demi pengobatan, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka satu demi satu, ya Bapa. Engkau memberikan mereka kekuatan, karena kami percaya Engkau yang mentahirkan mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki mereka. Engkau yang menyempurnakan segala organ-organ tubuh dalam tubuh mereka. Di saat ada organ-organ tubuh yang mengalami kelemahan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menyempurnakan setiap fungsi dari organ-organ tubuh dalam tubuh mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya ya Bapa, Engkau telah menghadirkan mereka dengan kesempurnaan dalam tubuh dan jasmani mereka. Dan Engkau juga yang akan melawat mereka, menyembuhkan mereka dengan cara-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya itu adalah semua proses yang Engkau kehendaki untuk membentuk dan menyempurnakan baik kehidupan secara pribadi, tubuh dan jasmani,
terlebih lagi dalam iman dan percayanya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan di dalam segala ucapan syukur dan doa-doa kami bersama pada malam hari ini, kami juga menaikkan ungkapan syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kehidupan rumah tangga Bung Heri, Pratomo, dan istri, di mana pada beberapa waktu yang lalu ya Bapa, Engkau telah memberkati dan menyertai mereka, untuk mereka boleh bersuka cita, karena dalam usia perkawinan mereka pun Engkau telah menambahkan satu usia kembali. Biarlah Bapa di surga dalam tahun-tahun berikut yang mereka jalani, mereka senantiasa mengumandangkan kemuliaan-Mu, oleh karena kasih setia dan sukacita dan berkat-berkat-Mu senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan keluarga mereka bersama dengan anak-anak yang telah Kau hadirkan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur untuk pertambahan usia bagi Bung Ari pada tanggal 11 Februari kemarin, dan Usi Nova Katim pada hari ini tanggal 13 Februari. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau menganugerahkan pertambahan usia pribadi bagi mereka, dan kami percaya ada rencana-Mu ya Bapa, dengan memberkati mereka pertambahan usia ini, maka Engkau juga akan memakai mereka dengan lebih heran dan lebih dahsyat dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang akan melengkapi segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk setiap pelayan firman-Mu yang boleh Engkau hadirkan di dalam Zoom Pray kami pada malam hari ini. Pendeta Joseph Ririmase, Pendeta Jopi Kluke, Pendeta Meske Lopis. Terima kasih ya Bapa di surga, kami percaya ada rencana-Mu untuk menghadirkan mereka dalam Zoom Pray kami pada malam hari ini. Dan untuk kami semua yang boleh mengambil bahagian di dalam pelayanan-Mu, baik tim ibadah, juga Usi Siska Dalawir, untuk Usi Meske Mustamo, dan untuk Usi Fani Kaihatu, juga untuk hamba-Mu. Kami jauh daripada yang sempurna ya Tuhan, tetapi satu hal yang kami yakini, dalam ketidaksempurnaan kami tetap mempunyai kerinduan untuk mau melayani Engkau dengan segala talenta yang ada karunia di dalamnya, yang Kau percayakan bagi kami. Dan kami rindu untuk dapat mengembangkannya ya Bapa, bukan untuk kuat dan gagah kami, tetapi kami mau memuliakan nama-Mu dengan segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami, agar kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menyerahkan dan menjadikan segala sesuatu itu menjadi dupa-dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah untuk pelayan-pelayan firman-Mu yang telah Engkau hadirkan dalam Zoom Pray kami pada malam hari ini, Engkau juga senantiasa memberkati dan menyertai mereka dalam setiap langkah pelayanan yang Kau percayakan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami pada malam hari ini, dan kami boleh belajar dan belajar kembali ya Bapa, karena kami percaya Engkau akan memenuhi kehidupan kami dengan firman-Mu. Dan betapa pentingnya keintiman dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi modal utama dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Jadikanlah kami rumah doa ya Bapa. Jadikanlah kami rumah doa, agar setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka boleh merasakan kasih sayang-Mu. Mereka juga boleh merasakan akan hikmat yang datangnya daripada-Mu melalui setiap kami, baik kami yang hadir pada malam hari ini, juga untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka berada, dan dalam pergumulan apapun yang tengah mereka alami. Kami percaya dalam nama-Mu, Engkau hadir, dan Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan yang hanya boleh turun, yang datangnya daripada-Mu. Berkatilah kami semua, karena kami percaya Engkau memenuhi lumbung-lumbung kehidupan kami. Sekalipun pada saat ini pergumulan, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan. Tetapi kami percaya sebagai anak-anak-Mu, kami tetap naik, tidak akan pernah turun. Kami tetap menjadi kepala, tidak akan pernah menjadi ekor. Dan kami pun percaya pada saat kami mau mengikuti Engkau, mau melakukan yang terbaik untuk kemurahan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, maka Engkau yang akan memenuhi lumbung-lumbung kehidupan kami, seperti yang Engkau kehendaki bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan doa kami pada malam hari ini. Doa yang jauh daripada yang sempurna,
Dan kami percaya Engkau yang akan menyempurnakan, seperti doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji syukur, terima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan untuk waktu yang begitu indah kita boleh bersekutu dan Tuhan juga sudah berfirman kepada kita. Dan saatnya kita akan kembali dalam kehidupan kita bersinar menjadi terang dan garam di tengah-tengah hidup ini. Kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita sebelum kita akan berdoa, menutup dan kita naikkan pujian. Bersinar, bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika aku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Bersinar terus. Mari kita mengakhirinya dengan doa penutup. Bapak Ibu Saudara, Bung dan Lucy, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sebelum persekutuan ini beranjak usai, ingatkan dan yakinkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati dalam perjalanan hidup kami. Ia berada di sisi kami sebagai sandaran kami ketika kami lemah. Ia berada di depan kami untuk membukakan jalan dan memberikan terang pada jalan hidup kami. Tetapi lewat kuasa Roh Kudus-Nya, Ia ada di kedalaman batin kami untuk memberikan kami cahaya dikala kami mengalami kegelapan, dikala pikiran kami dikalutkan oleh persoalan-persoalan kehidupan, dikala hati kami disuramkan oleh begitu banyak persoalan yang tak selesai. Dan ingatkan kami juga bahwa damai sejahteranya yang tidak pernah berkesudahan akan mengiringi perjalanan hidup kami, juga memasuki malam ini dalam keselamatan, keamanan, dan perlindungannya. Terpujilah Engkau, Allah Tritunggal Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Amin.
Puji Tuhan, kita Terima kasih Bapak Ibu, Usi Ibu, selamat malam. Terima Terima kasih. kasih Pak Pendeta Pak Kloke. Pak Pendeta Terima Yopi, kasih terima kasih saya Pendeta sudah Terima kasih dipercayakan Pak melayani. Terima baik. kasih. Pendeta Terima kasih. Miss, terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Miss yang sudah hadir. Pak Pendetanya. Terima kasih. Ini Oke, cepat saya sembuh. pamit ya Bapak Ibu ya. Ya, Dan terima kasih. Iko cepat sembuh. Terima kasih Pak Pendeta. Kasih foto dulu. Oh, foto dulu. Kasih foto Foto dulu. dulu, foto dulu ya. Buka Ya. kamera, please. Fotografer silakan. Oke, Ibu Pendeta masing-masing Miss, selamat siapa malam ya? Ibu Pendeta Miss. Ada 2 layer ya, jadi saya 2 kali ambil. Ya. Siap fotografer. Oke, 1, 2, waduh. Ada yang chat-chat jangan dulu dong, mengganggu nih. Oke, 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Untuk layer kedua. Layer kedua dibuka. 1, 2. Sekali lagi untuk layer kedua. 1, 2. Oke, mantap. Oke. Ini nongol juga sini. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Pendeta Yopi. Terima Semangat kasih Pendeta Yopi. Ini cepat sembuh ya Dini ya. Sehat-sehat. Kalau ya. kalau diperlukan saya bisa share bahannya. Din. Nanti Terima kasih. Kita doakan terus Simona juga. Kamu sehat-sehat. Ayo Simona. Simona, sehat-sehat. Sehat Semangat. Semangat ya. Iya. Pak Pendeta Kloke mungkin nanti boleh di-share Ya nanti saya share ya. Ke siapa ya? Iya, ke Usi Audrey aja. Ya. Oh iya boleh. Boleh sebentar saya bacakan untuk petugas hari Senin ya, Bung Danusi. Untuk Senin tanggal 15 Februari, petugasnya adalah rekan-rekan SFGP dari Jawa Barat. Doa pembuka oleh Usi Daisy Patinasarani, pujiannya oleh Bung Teddy Dalope, pelayan firmannya Pendeta Dirk Deni Sahetapi, doa syafaatnya oleh Om Boy Lun, dan doa penutupnya oleh Bung Yance Sobaleli. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, tadi ada juga yang chat membutuhkan rekaman. Jika ada membutuhkan rekaman untuk ibadah hari ini, boleh di-share saja nanti di grup besar alamat emailnya. Pano akan bantu mengirimkan kepada yang membutuhkan. Siap. Terima kasih. Itu berharga. Transfigurasi penting. Yes. Boleh. Bung Johan di mana nih? Beta di rumah lah, di mana? Oh, soalnya biasanya dekat-dekat ini pisah-pisah. Beda kamar. Kiranya masih di kantor. Dua pisah panjang. Pak Yop, terima kasih Pak Yop. Terima kasih Bung Johan. Terima kasih. Terima kasih. Sehat Terima semua ya. kasih semuanya. Bung Fonsia, terima kasih Bung Fonsia sudah hadir. Sampai ketemu hari depan. Sampai jumpa. Dadah. Jam. Yuk. Bye.